Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami berdua, Mas Joko dan saya di Geng Jovik, channel kolaborasi kopi, lagu, buku, obrolan sana sini. Seperti biasa, ini obrolan tanpa skenario. Hah. Pokoknya konsep kita tuh konsepnya itu tanpa konsep, mau ngapain aja terserah, mau berbicara apa saja. Hari ini kita akan ngobrol tentang ini, ada salah satu buku yang menurut saya ini buku sangat baik ini. Coba dideketin dulu nih Mas Joko, ini buku bagus loh ini. Buku tentang gaul aksara Jawa. Yuk, buku ini diterbitkan oleh LKIS, penerbit LKIS Yogyakarta, dan singkatnya secara konten buku ini sebetulnya mau mengajarkan kita tentang bagaimana belajar tata tulis aksara Jawa dengan metode yang cepat. Cepat tuh artinya tidak butuh waktu berbulan-bulan. Ini soal jam-jaman saja, asal kita sungguh-sungguh 8 jam atau 2 jam aja udah bisa membaca dan menulis dengan aksara Jawa ini. Tapi kita nggak tahu karena Mas Joko loh ini penulisnya, Mas Joko Elisanto yang lebih dikenal dengan sebutan Adipati Geng Kobra ini, lebih dikenal sebagai seorang musikus sebetulnya, seorang pentolan grup band Geng Kobra. Tapi kok tiba-tiba menulis buku dan tidak tanggung-tanggung yang ditulis ini buku petunjuk tentang tata cara untuk tata tulis aksara Jawa. Sesuatu yang menurut saya agak susah loh secara metodologis. Karena konon kabarnya inspirasi menulis ini lahir dari habitnya, kebiasaannya memancing di pinggir kali. Tiba-tiba tercetus gagasannya ini. Tolong dong diceritain ini behind the scene-nya. Kalau soal kontennya mungkin orang nanti bisa mencari buku ini di website LKIS Koit misalnya. Tapi kan ini soalnya adalah behind the scene-nya mungkin jauh lebih menarik loh dari bukunya pertama-tama. Tolong itu. Iya. Oke. Sebenarnya inspirasinya simpel. Kita kan Geng Kobra 2000 berapa ya? 2009. Enggak, itu 2011. Oh, 2011 ya. 2011 saya dan teman-teman mengadakan pentas di Ngarsopuro Solo, di depan Puro Mangkunegaran. Yap. Nah, di sana ada Herman Sinung Janutama. Iya, seorang penggerak budaya. Ya, kemudian banyak teman-teman, dan waktu itu saya tanya ada tulisan Jawa sama dia. Saya tanyakan karena saya tidak tahu. Terus saya tanyakan, terus bisa dijawab, ini bacanya begini. Lalu saya bilang, Mas, harusnya ini jenengan ini menggerakkan ini aksara. Yang ya sebagai inilah inisiator ya, paling nggak misalnya gitu ya. Tapi mungkin ada kesibukan yang lain. Habis dari situ kan tantangan ini muncul kan dari situ. Saya kan cuma bilang kalau memang mau nulis, ayo nulis tak terbit no, kan cuma tak bilang gitu. Tapi masa yang penerbit buku dan penulis udah berani belajar gitar, masa yang gitaris ini penyanyi belum menulis? Ayo dong, itu biasa. Itu memang seperti itulah Geng kira-kira. Ini ya akhirnya saya terjerumus ini karena tantangan tadi dari Pak Fikri. Tantangan bagaimana menggelorakan kembali penggunaan aksara Jawa. Waktu itu saya jawab pertama kali, saya ingat bahwa untuk apa saya harus menulis buku ini, buku aksara Jawa, saya sendiri nggak bisa. Ya. Saya lihat sudah banyak pakar-pakarnya, artinya sudah banyak ahli-ahli yang dan kompeten sebenarnya untuk menggerakkan aksara ini. Ya. Tapi kemudian saya Pak Fikri kan bilang ke saya, tapi buktinya sekarang anak-anak masih kesukaran, nggak ada yang pakai, nggak ada ini semuanya. Jadi lalu saya coba belajar, saya pelajari bukan bagaimana cara menulis,
tapi saya pelajari kenapa ini nggak bisa dipelajari oleh banyak orang itu. Secara mudah. Kenapa tidak bisa massal? Ya. Tidak masif gitu. Ya. Lalu saya analisa ya, nyatanya kok justru non sewu ini banyak sekali, ini nggak bisa disampaikan ke anak muda sekarang, itu karena justru banyak yang sing pinter-pinter sing malah ngel-ngel. Ya kadang-kadang kan gitu, kita sederhana, mudah atau pengennya gagasan ini mudah, bisa, yang penting orang bisa dulu misalnya. Betul. Tapi seringkali orang yang lebih mengerti ini menganggap jangan mempermudah kalau masih bisa dipersulit. Itu yang ribet. Itu artinya banyak teman-teman yang sebenarnya kompeten di situ justru mempersulit. Contohnya gini, mempersulitnya sebenarnya hanya masalah pada tata tulis. Ya. Jadi artinya kalau nulis begini salah, kalau ini disalahkan, kita mau belajar disalahkan. Nah dari situ kemudian saya mulai belajar bagaimana belajar aksara Jawa. Pasti yang dari dekat, nggak mungkin saya akan belajar aksara Jawa yang jauh. Itu saya belajar dari yang paling dekat. Artinya tata tulis paling dekat. Ada hasil KBJ, Kongres Bahasa Jawa. Kemudian saya naik lagi ke bagaimana tata tulis Sriwedari, bagaimana tata tulis Mardikawi, bagaimana sih perbedaan-perbedaan dan tata tulis yang lain. Kemudian di beberapa serat-serat. Kemudian saya juga menjadi guru saya tidak langsung, meskipun saya tidak memberitahu awalnya. Jadi kayak Mas Setyo Amre, Pak Suhadi Ikro, yang mereka yang memang kompeten di situ. Saya pelajari semuanya, kemudian kegelisahan itu sebenarnya ini tuh. Enggak, itu kan gini, karena setelah dipelajari itulah sampai kemudian menemukan mestinya kalau mau belajar aksara Jawa secara lebih mudah harusnya begini misalnya tabuat. Itu proses menemukannya itu bagaimana? Apakah ketika mancing nggak dapat mancing ikan nih nggak dapat lalu justru yang dapat ini gagasan ini, atau kok tiba-tiba misalnya katanya kan harus mengurangi sekian huruf yang dianggap membingungkan dulu, tapi yang mudah-mudah dulu. Gini, kita harus hormati para mereka yang kita anggap leluhur lah, artinya yang mereka sudah membuat tata tulis, yang kemudian berubah tata tulis dari Kawi, kemudian ada Sriwedari dan KBJ dan lain-lain. Itu saya yakin mereka semuanya punya niat baik untuk melestarikan. Hanya karena kemudian pamannya aksara Jawa yang sesungguhnya di Kawi itu kan ada sekitar 48-49 jumlah aksara. Ya. Bukan 25 ya? Bukan 20 yang sekarang yang sekarang dikenal itu ya. Nah, kemudian diringkas. Mungkin karena perubahan zaman, perubahan bahasa, karena banyak bahasa yang tidak digunakan lagi. Iya, peringkasan itu kan dalam rangka mempermudah juga. Saya kira itu pasti niatnya baik. Ya. Kemudian meringkas menjadi Hanacaraka yang hanya 20, kemudian tambah vokal A, I, U, E, O dan lain-lain. Ya. Ketika anak sekarang belajar aksara Jawa yang 20 itu aja nggak bisa. Kesulitan. Maka saya kurangi lagi. Padahal waktu itu juga niatnya juga untuk mempermudah juga ya. Iya. Pasti mereka niatnya untuk mempermudah, bukan kemudian itu menghilangkan aksara dengan seenaknya. Enggak, karena memang zamannya memang begitu. Zamannya bahasa Kholgo itu nggak kepake. Iya. Maka aksaranya disingkirkan lah, artinya tidak digunakan. Dari 20 aksara ini saya mencoba meringkas karena banyak aksara yang kebalik-balik bentuknya ho itu wali ane lo, kemudian ada so itu wali ane do,
Yang orang bisa kesulitan tuh ya karena orang harus menghafal selalu ono coroko toto sobolo pada jayanya. Kalau sudah harus begitu maka banyak aksara yang kebolak-balik. Saya coba ngurangi yang aksaranya mirroring itu saya hilangkan, saya kenalkan satu. Jadinya tinggal 11 aksara. 11 aksara. Dari 11 aksara itu dipelajari dan bisa mengerti aksara yang dikurangi itu. Saya kira gini. Kita hafal 11 dulu. Kalau memang nggak bisa, kita kurangi lagi. Jadi satu aja. Yang penting gimana caranya orang bisa? Yang penting itu pemahaman. Pemahaman bagaimana aksara itu berdiri sendiri, bunyinya kayak apa. Kemudian aksara itu kalau mau berbunyi U dikasih apa. Kalau aksara itu berbunyi E dikasih apa. Maka kalau memang nggak mampu menghafal 11, ya sudah satu aja. Ho bisa jadi I. Ho gimana ho menjadi hu, ho menjadi he. Hanya itu. Dan kemudian mempermudah ini. Dan kemudian saya mencoba memisahkan dulu. Karena selama ini pengajaran bahasa aksara Jawa dicampur dengan pelajaran bahasa Jawa. Ini penting. Saya harus kasih tahu nih sahabat-sahabat geng, khususnya ini teman-teman para guru bahasa Jawa. Ini penting penjelasannya Mas Joko terkait dengan ini, Mas. Jangan-jangan ini nggak perlu digabung nih, belajar bahasa sama aksaranya ya. Jelasin dong ini supaya teman-teman nanti dari jaringan atau dari sahabat-sahabat geng kita di kalangan guru-guru bahasa Jawa ini lebih punya kepraktisan, punya kemudahan untuk mengajarkan aksara Jawa ini. Gini, aksara Jawa ini kan sekarang ini asing banget bagi orang Jawa sendiri. Ya. Karena kita sudah ke Latin ya. Memang aksara itu pasti basicnya bahasa. Betul. Pasti bunyi dulu baru bentuk. Tapi ketika kita tabrakan dengan sekarang ini sudah tidak bahasanya aja kita sudah kacau karena kita harus bahasa Indonesia terus, artinya pengajaran di mana dari TK SD aja sudah begitu, bahkan bahasa Inggris. Maka mengajarkan aksara bareng dengan bahasa Jawa itu sudah satu beban yang berat bagi murid. Karena mindsetnya ini campur aduk antara mindset Latin sama Jawa misalnya. Mamanya kita bahasa mau menulis Jawa kan sukar mamanya domblong mamanya itu handomblong, atau kita mau melakukan semuanya pakai H gitu. Ngelakoni. Padahal anak sekarang maunya yang mudah-mudah, yang praktis caranya. Sangat praktis anak sekarang itu. Bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris, bahkan bahasa Inggrisnya disingkat. OTD. Artinya kalau kita mengajarkan, ya sudah kita balik sekarang aksara dulu. Saya kira di Jepang, di mana-mana, di negara-negara yang punya aksara sendiri, mereka juga mengajarkannya aksara dulu. Iya, mungkin karena kalau bahasanya komunikasi sehari-hari mereka sudah praktek sebetulnya di rumah, menjadi bahasa ibu ya. Iya. Artinya kalau contoh lah kita belajar ABCD anak SD namanya, ya jangan kemudian dibarengi dengan grammar. Betul. Kita mau belajar menulis dulu. Ajarkan mereka menulis sesuai bunyi, karena memang hakikatnya aksara itu adalah wakil dari bunyi, saya kira. Oke. Karena alasan itu untuk kepraktisan, kemudahan, apalagi generasi sekarang, sehingga ini kan menarik juga loh, judulnya kok dibuat gaul aksara Jawa kayak gini nih loh. Maksudnya ini menggaulkan aksara ini supaya lebih mudah diterima orang, atau memang supaya ini jangan-jangan genit-genitan aja nih. Saya kira dari judul pasti orang akan tahu bahwa ini pelajaran aksara tapi kok bahasanya Indonesia, pasti sudah begitu. Iya. Karena
kalau kita melihat mungkin yang lain-lainnya mungkin pelajarannya di sini judulnya aja sudah bahasa Jawa yang saya sendiri nggak tahu. Itu malah belum dibuka, belum dipelajari, orang sudah pusing duluan, ini mumet duluan. Ini judulnya aja nggak bisa dibaca misalnya. Nah, oke. Tapi ini menarik juga ya, kalau artinya gini. Buat saya misalnya yang tidak mengerti aksara Jawa itu kan, kok ada ya gaul aksara Jawa. Walaupun saya penerbitnya loh misalnya, tapi kan buat saya, oh berarti ini kayaknya bisa kok diajarkan juga, dipelajari oleh orang lain. Oleh orang yang tidak berbahasa Jawa maksud saya. Betul. Terutama di kalangan masyarakat Nusantara ya. Betul. Karena begini, kita kan melihat waktu Pak Fikri ngasih tantangan saya bagaimana belajar aksara ini, yang saya pikir pertama kali kan hari ini dan kira-kira 10-20 tahun lagi ke depan. Yap. Eranya apa? Betul. Eranya adalah era komputer. Bahasa anak-anak ini pasti bahasanya sudah bahasa Indonesia aja alay, campuran bahasa yang lain-lain. Kemudian kalau sudah mereka gadget semuanya, maka yang pertama saya buat waktu itu adalah font. Karena ini jembatan di sudah disiapin nih berarti di komputer ya. Ya. Kemudian setelah font, kemudian saya harus membuat kebanggaan terhadap anak muda. Bagaimana kalau aksara ini kemudian kita taruh di kaos, kita taruh di produk, di kopi, ya gini kopi. Sekarang ini bisa laku, ada advantage, ada nilai ekonomisnya. Ada ekonomisnya. Nah, kemudian kita buat kedai-kedai. Waktu itu kan Domblong itu ya salah satu eranya. Tapi gini loh, seiring dengan perkembangan waktu, ternyata banyak orang loh yang senang. Artinya menganggap misalnya kita temukan lah ada banyak produk-produk kaos yang kemudian ada aksara Jawa, lalu produk-produk makanan food gitu ya, minuman itu loh, kemudian mereka juga berusaha pakai ada aksara Jawanya. Dan menurut saya ini artinya sudah mulai ada kesadaran yang dibangun. Nah ini yang menarik kan, artinya gini, ternyata dampak dari ini misalnya buku ini juga ada kecenderungan sekarang misalnya orang bikin kaos, bikin produk-produk makanan dan minuman yang mereka produksi secara home industry itu juga mulai mencantumkan aksara Jawa. Dan misalnya mulai muncul kebanggaan dari aksara ini. Nah sebelum itu kok saya mau tanya juga nih, sebelum itu ada buku Gaul Aksara Jawa. Kok kemudian ada lagi Bangga Aksara Jawa, ini loh, Bangsa Raja ini loh. Ini menurut saya sudah dipraktiskan lagi. Ini loh geng, bayangkan loh, ini sudah praktis, lagi. Ada ringkasannya lagi, dan ini sangat lebih praktis lagi katanya. Kalau ini katanya belajar sendiri bisa pakai ini kata. Ya. Jadi tantangannya mungkin kan, kalau yang ini mungkin saya sedikit ada nyinggung sejarah. Oke. Perkembangan aksara. Kemudian kalau yang ini kita langsung aja, artinya praktis langsung praktek lah. Jadi diringkas di sini. Tadi bicara bahwa ke depan dunia maya, maka aksara-aksara yang ternyata dari 20 Hana Caraka plus AIUEO dan Murdo tadi ya, sekitar 35 yang harusnya yang sebenarnya KW itu ada 40 berapa, 48, 49. Itu anak-anak ke depan harus dikenalkan bahwa ini sebenarnya sudah aksara ini sudah masuk Unicode, Universal Code. Artinya bisa diterima, bisa digunakan. Sudah applicable untuk internet, untuk ngetik, gitu. Untuk SMS-an, untuk WA-an gitu. Meskipun tidak semua platform itu sudah menancapkan ini Unicode-nya ini. Unicode aksara Jawa ini. Sekarang di Kongres Aksara Jawa ini diupayakan untuk dengan Pandi, pengelola nama domain internet Indonesia, itu diajukan ke ICANN, internet lupa saya Corporation untuk number and names, yaitu
artinya kalau itu sudah diterima di ICANN, maka dia bisa mewajibkan atau semua platform-platform itu harus ditanamkan aksara Jawa. Tapi ini kan ke depan lah. Bagi anak muda yang sekarang, mereka juga harus dikenalkan tata tulis yang lama juga. Kenapa? Karena banyak aksara-aksara yang bisa digunakan ketika bahasanya sudah mulai alay. Ya. Kalau kita ai gitu di Jawa yang sekarang nggak ada. Kalau mau nulis alay apa alahi? Agak susah. Nanti dikira Allahi. Nah, kan ribet. Padahal kita punya sandangan namanya Dirgomure itu yang akan berbunyi ai. Nah, kalau di Jawa nanti jadi Ya. namanya sailan. Kalau yang Jawa ya jadi selan. Oke, nah ini geng, saya sekedar FYI lo ya, sekedar for your information. Itu buku ini terbit, lalu ini pernah diuji cobakan juga di pondok pesantren, di IKAPI, Ikatan Penerbit Indonesia, di komunitas LSM juga, di Kaliopak, di pondok pesantren Kaliopak. Ini kita istilahnya kita uji coba, semacam istilahnya tes Ya, trial terhadap betul nggak sih buku ini applicable gitu untuk ternyata memang dampaknya ternyata hasilnya juga bagus, bahkan pernah juga diaplikasikan di mata pena juga ya waktu di pelatihan. Target kita kan TOT kita coba itu bisa nggak ini aplikasi kalau ini betul-betul untuk TOT artinya yang nanti belajar harus bisa mengajarkan kembali. Ya kan bisa, buktinya setelah buku ini terbit beberapa kegiatan kita bikin kegiatan itu luar biasa juga itu. Ada yang sekarang di Yantra dengan Yantra. Mas Hangno. Ya, itu Mas Safaat. Bahkan rutin loh Mas Safaat sama Hangno rutin loh bikin pelatihan-pelatihan ini dan bikin gerakan juga loh dengan ini kan. Betul. Wah, ini menarik ini. Kemudian dari sini setelah kita jalan dari 2015, kemudian kita jalan 2016 kan waktu habis uji coba kita kan buat Gerbang Raja. Ya, betul. Gerakan Bangga Aksara Jawa. Ya, yang kemudian kita karena kita waktu itu sudah ketemu dengan kebetulan namanya Pak Untung. Dr. Untung Sukaryadi. Beliau ini pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, dan buat kita ini yang untung saya. Untung itu enggak, beliau ini tokoh penggerak dari gerakan Gerbang Praja itu yang nanti akan kita ajak ngobrol ya. Di channel kita nanti pasti kita akan ajak ngobrol itu. Jadi ketika kita ngobrol biasa dengan Pak Untung di bengkel, kan kita ditanya, "Kamu ngerjain apa?" Ini loh, Pak. Ini karakter bangsa itu dimulai dari aksara. Nah, karakter bangsa sahabat geng dimulai dari cara mereka mengenal aksaranya, cara mereka menggunakan aksaranya. Karena apa? Siapa yang punya aksara akan menguasai dunia. Betul. Itu yang penting kita tahu, dan kita termasuk saya kira di antara komunitas masyarakat dunia yang punya kebanggaan karena kita punya aksara-aksara lokal yang banyak sekali, tidak hanya Jawa. Dari kemudian ditantang kita dengan Pak Untung, coba tak coba. Kita mau dong gendengnya. Saya menganggap Pak Untung gendeng karena birokrat yang burak. Berani. Ketika bicara tentang karakter bangsa, dia sangat siap dan berani pasang tangan. Dan waktu itu kita ngobrol, ini kira-kira yang diharapkan oleh Sultan memang gerakan seperti ini. Ya, saya kira itu udah didukung kok. Makanya Gubernur kemudian maju, Pak Gubernur si Sultan dukung acara ini. Kemudian di 2018 kita jalan lagi dengan Gerbang Praja. Gerakan Bangga Penggunaan Aksara Jawa. Nah, ini buat saya misalnya juga yang menarik dari ini kan ini loh. Kok kalau di masa lalu orang menemukan rumusannya itu Hono Coroko, Doto Sawolo, sampai tadi Podojoyo Monggo Botongo, itu kemudian sekarang kok jadi hanya simpel sekali. Opo yo Sarono Madani Jowo. Aksara. Jadi apa sarana untuk menerangi Jawa
Ya, Ya aksara, karena orang harus kembali ke sini, ke aksaranya ini, agar mereka lebih mengerti nilai-nilai apa yang terkandung di dalam aksara ini, yang kemudian berubah menjadi kearifan-kearifan lokal yang menjadi praktik kehidupan sehari-hari orang Jawa secara khusus ya. Saya kira gini deh, sebagai bagian dari obrolan kita yang akhir ini begini. Di di komunitas MGMP misalnya ya, Ya. musyawarah guru mata pelajaran khususnya bahasa Jawa ini kan juga mereka katanya sering ngeluh sering ngobrol di antara mereka ini ya, betapa sulitnya mengajarin itu. Saya kira mungkin dengan buku ini mereka terbantu mestinya ya. Ya. Atau paling ini tidak begini Mas, ketika ya, paling paling tidak ketika dulu mungkin kan kita memang saya tidak mengajak masuk ke mereka dulu ketika saya dengan Pak kita Gerbang Praja, saya tidak mengajak satupun dari teman-teman pakar, artinya kayak Mas Sudyo dan lain-lain, memang tidak kita beritahu dulu karena saya juga mau melihat teman-teman ini yang seide dengan kita ya, siapa, responnya artinya, bagaimana kayak gitu. Mau eding bahwa ketika orang itu sudah mengerti banyak sekali tata tulis, mestinya lebih legowo menerima. Oh iya digampangke, sesuk nak munggah. Dari situ baru 10-20 kali kalau nggak salah kita sudah jalan Gerbang Praja, baru saya datangi Mas Setio. Saya bilang, oh ini ya orang gila. Ini. Kemudian Pak Suhadi saya datangi, kemudian teman-teman MGMP yang Mas Sinar, Mas Slamet. Dan orang-orang ini pada akhirnya sangat Betul. membantu kita untuk membuat gerakan ini. Seperti ini Mas. Ya. Kita harus eding, kita harus berani. Kita ini yang penting gaul dulu. Kita masukkan. Nah, itu kata kuncinya. Geng, sahabat geng, yang penting gaul dulu. Kalau nggak mau bergaul dengan aksara gimana? Gaul dulu dengan aksaranya. Bangga dulu juga nggak apa-apa. Belum bisa nggak apa-apa, yang penting kamu bangga. Pakai kaos ada aksara Jawanya bangga. Pakai topi, numpak motor Vespa ada aksara Jawanya, Anda punya kebanggaan. Nah, tapi ini baru kebanggaan. Suatu ketika Anda akan tertarik untuk mempelajarinya. Gitu ya, sahabat geng. Jangan lupa dengan channel kami kolaborasi. Kopi, lagu, buku, obrolan sana sini bersama Geng Jovik. Saya Fikri dan Mas Joko Geng Kobra. Sampai jumpa. Tenun.